A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini kita akan membahas fenomena-fenomena terbaru di mana ada fenomena orang-orang mualaf, terutama Cindo ya. Yang kita tahu Cindo ini kan selain cantik, paras mereka juga punya otak yang encer ya sahabat. Mungkin karena keenceran otaknya itu sehingga gampang sekali bagi mereka untuk menemukan kebenaran Islam. Sebaliknya, para oten yang otaknya tersumbat dan akhirnya mereka ya jatuh dalam dunia kegelapan dan tersesat. Dan sebetulnya dua fenomena ini saling berkaitan, sahabat, di mana para mu'allaf itu adalah orang-orang cerdas berakal, sementara oten-oten yang tersesat ini mereka miskin. Miskin ilmunya, miskin imannya, dan miskin juga akal budinya, sahabat. Para oten ya, ingat para oten, orang culul emang nekat. Jangan Anda simpulkan ini Kristen, karena banyak juga orang Kristen itu masih punya akal budi, sahabat. Yang kita bahas di Otri ini adalah oten, orang culul emang nekat. Untuk fenomena yang pertama, ya para mu'alaf, yang terbaru itu ada Jesslyn ya. Beliau ini adalah Cindo yang sangat cantik parasnya, secantik hatinya, sahabat. Ini sudah viral dan tidak afdol juga kalau tidak kita reaksi. Berikut prosesi syahadatnya beliau. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, itu adalah awal mula beliau mengucapkan syahadat di channelnya Mu'alaf Center Ayah Sofia ya sahabat. Dan video ini sebetulnya sudah sejak beberapa bulan yang lalu, tepatnya 1 bulan yang lalu. Dan akhirnya sekarang beliau menjadi populer ya, menjadi trending di YouTube ini. Dan itu juga yang kemudian membuat para oten ini nggak enak badan. Pertanyaannya, apakah beliau yang hari ini begitu cerah wajahnya, encer otaknya, mantap ilmu agama Islamnya, apakah dulu dia memang awalnya itu sudah mencintai Islam? Tidak, beliau ini dulu oten juga, sahabat. Bahkan pembenci Islam juga beliau. Ini videonya. Islam tuh terframing akan satu posisi di mana Islamic radikal atau segala macam gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why I don't know, to be honest. But all I heard is that Islam is negative. And avoid kayak ini tuh Islam danger side. Terus kita avoid gitu. Just by that step. Karena juga memang saya diajarkan for my family juga the same things. Kita doktrinnya sama. By my church also the same things. Avoid. Karena kurang benar, jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi benar-benar memang ya taunya Islam jangan deketin deh, selesai segitu aja. Ya, itu kenapa you cannot be on the table because ya emang begitulah kontraknya. Oh gitu. Subhanallah ya, dari gaya bicaranya aja ini ketahuan dan kelihatan kecepatan bicara itu menunjukkan kecepatan berpikirnya, Masya Allah ya. Inilah tandanya orang itu yang punya otak encer itu, sahabat. Dan subhanallah lagi, beliau ini dulu ternyata terdoktrin untuk membenci dan menjauhi Islam. Dan itu tidak hanya di keluarganya saja, juga dilakukan di gereja-gereja katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini terbuka juga ya sahabat ya, tabir bahwa selama ini para oten, terutama para murtadong ongo itu, mereka selalu memfitnah bahwa ketika mereka di Islam, kita didoktrin untuk menjauhi dan memusuhi Kristen katanya. Padahal itu tidak pernah terjadi dan tidak ada dilakukan di umat Islam. Dan bahkan para ulama, ustadz-ustadz, kiai, ketika mereka ceramah di masjid-masjid, musola-musola, itu tidak pernah mendoktrin seperti itu. Kita harus jauhi Kristen, kita harus musuhi Kristen, tidak. Tapi ketika berbicara orang kafir yang memerangi Islam, nah itu patut dimusuhi, diperangi. Ternyata yang melakukan doktrin menjauhi dan melarang itu adalah oten. Ini dari pengakuan beliau ya sahabat. Dan saya setuju nih kalau orang-orang menyebut beliau ini punya pikiran sama seperti Ustadz Felix Yau yang kecerdasannya sama. Dan saya juga setuju, mudah-mudahan suatu saat nanti beliau ini dipertemukan dengan Ustadz Felix Yau ya. Jadi judulnya Cici Jesslyn dengan Ko Felix, berbicara tentang Islam dan pengalaman spiritual mereka. Ini jempol full lah untuk mereka berdua ya. Ini kalau mereka berdua ada join ini udah bergabung jadi Power Rangers. Makin botak lah itu para oten Nongok Raya melihatnya ya sahabat.
Nah, ini video fenomena-fenomena orang-orang yang otaknya encer ya, sahabat. Nah, berikutnya fenomena terbalik, yaitu orang-orang yang otaknya kesumbat, sahabat. Tersumbat ya karena dalam pikirannya itu hanya ada uang, uang, dan uang, sahabat. Berikut videonya. Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih gift, kasih gift, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima, saudara, ya. Kita diajarkan Tuhan, ya. Lebih baik memberi daripada menerima, ya, saudara. Beginilah penampakan orang tak tahu diri, sebut orang tak tahu diri, sahabat. Ya sama lah seperti yang biasa mereka lakukan. Mereka yang memfitnah orang, mereka pula yang merasa terfitnah. Mereka yang menzolimi orang, mereka pula yang merasa terzolimi. Dia yang tak punya kesadaran diri, orang pula yang dibilangnya tak sadar. Ya, tapi ini adalah fenomena yang biasa kita jumpai ya. Dan sebetulnya ini sudah mendapat tanggapan daripada orang-orang Kristen juga sebetulnya. Pendeta-pendeta Kristen juga sebenarnya. Sudah ada tanggapan seperti ini. Tapi lucunya dibiarkan juga. Yang seperti ini tidak satu dua, sahabat. Banyak, lebih dari satu, lebih dari dua. Saya tambah dua lagi ya. Ini ada satu lagi. Sadarilah persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Cara mengkonekkan uang dia dengan uang saudara katanya. Keplak betul orang ini ya. Dan satu lagi ada Udin Ibrahim yang jelas-jelas sekali dia ngemis dan minta donasi kepada jemaatnya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah. Sebulan walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Jadi orang-orang seperti ini mereka menjadikan jabatan dia itu atau gelar yang disematkan ke dirinya itu, yaitu seorang pendeta, katakanlah begitu, pemuka agama, tapi mereka jadikan gelar yang diberikan oleh jemaatnya itu untuk menguras uang yang ada pada jemaatnya. Lalu ketika jemaatnya itu tidak punya uang, tidak mengeluarkan perpuluhan, dikatakan umatnya ini atau jemaatnya ini tidak sadar diri. Padahal mereka inilah yang ongo. Ya sesuai kata pendeta yang ini nih. Guys, pernah nggak kita dengar ya ada pendeta, ada khotbah bilang begini, kasih perpuluhan, kasih persembahan, makin banyak kasih perpuluhan, berkatmu makin besar. Itu semua adalah dagelan-dagelan, jalan-jalan jahat pendeta cari uang. Itu adalah dagelan-dagelan pendeta jahat, cara mereka mencari uang dan menguras uang jemaatnya. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini dan dua fenomena yang sudah kita bahas tadi itu adalah selagi dagelan-dagelan ini dilakukan oleh para oknum pendeta itu, maka selama itu juga jemaat yang cerdas, terutama yang cindo-cindo, cantik, otaknya encer, ekonominya mapan, mereka akan login ke dalam Islam. Kembali kepada agama asal mereka. Agama yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.